Dan saat ini sudah tersambung bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa. Pak Teguh Santosa, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Rudi. Iya, kalau dari perspektif geopolitik, Pak, kenapa wilayah Pakistan dinilai sangat strategis bagi kepentingan keamanan Timur Tengah dan Asia, sehingga pertemuan pertama dan perundingan kedua juga rencananya akan diselenggarakan di Pakistan? Pakistan tetangga Iran sudah pasti, mereka hubungannya juga relatif baik gitu ya. Dan dengan Amerika Serikat juga Pakistan punya sejarah yang panjang ya. Terutama di era Perang Dingin, sejak era Perang Dingin maksud saya, sejak Soviet menguasai Afghanistan, kemudian Pakistan bersama Amerika Serikat membantu untuk membangun kelompok perlawanan yang sekarang kita sering sebut sebagai Mujahidin ketika itu, atau kelompok Taliban juga ini lahirnya dari tadi proses yang dikerjakan bersama antara Amerika Serikat, melibatkan Pakistan juga Israel. Ya. Perundingan pertama gagal, berlangsung 12 jam. Ya. Apa yang membedakan perundingan babak kedua ini dengan yang sebelumnya? Ya, saya kira pasti yang kedua ini kan masing-masing pihak, Amerika Serikat dan Iran, sudah memahami standpoint ya dari lawan bicara mereka ya. Dan kalau kita perhatikan memang isunya itu kan terkait dengan dua hal sudah sering dibicarakan. Yang pertama tentang Iran ingin mendapatkan hak untuk mengembangkan uranium sampai selevel yang memungkinkan mereka bisa membuat senjata nuklir manakala itu dibutuhkan. Dan yang kedua tentu terkait dengan Selat Hormuz, yang bagi Iran ini adalah choking point ya. Ini adalah bagian dari national interest mereka. Dan itu sebabnya Iran walaupun sudah menandatangani UNCLOS 1982 tapi belum meratifikasi karena mereka tidak ingin kehilangan kontrol di Selat Hormuz ya. Karena kalau di UNCLOS itu kan laut teritorial itu 12 mil laut ya. Sementara itu kan lebarnya ya disebut sempit ya, tapi walaupun dia sempit tapi tetap lebih lebar daripada sekedar 12 mil laut. Nah, kalau misalnya itu mereka terima apa yang disebut sebagai transit passage itu, maka kapal-kapal yang lewat di situ, apakah itu membawa energi, apakah itu membawa komoditas lain, termasuk juga apakah itu kapal militer misalnya, juga pesawat-pesawat militer yang terbang di atasnya tidak memerlukan izin lintas dari negara pantai gitu. Jadi bagi Iran, Hormuz ini memang sangat signifikan dan mereka tidak ingin ini besok-besok akan menjadi kawasan yang menghantam mereka gitu. Sejauh mana poin-poin itu masih akan sulit bagi kedua negara untuk mencapai titik temu atau berdamai bahkan seperti itu? Tadi malam waktu kita ya, itu kan ada perdebatan di Majelis Umum PBB mengenai krisis Selat Hormuz ya. Dan Indonesia juga melalui Duta Besar kita Umar Hadi menyampaikan pandangan kita ya. Nah, pandangan kita lah sebetulnya kalau saya boleh simpulkan adalah meminta negara-negara yang terlibat dalam perang ya, baik Iran maupun Israel, ini untuk menghormati kembali multilateralisme dan hukum internasional gitu. Jadi misalnya terkait Hormuz tadi ya, kalau saja misalnya Amerika Serikat dan juga Iran ya itu tidak cuma tanda tangan tapi juga meratifikasi, menjadikan UNCLOS itu sebagai hukum positif yang berlaku di negara mereka, maka kan jadinya akan sangat ada jaminan paling tidak hukum ya di atas kertas ya terhadap kedaulatan teritori Iran maupun juga terhadap perilaku agresif Amerika Serikat. Kalau sekarang kan akhirnya blokade dibalas dengan blokade kan begitu. Ini kan jadi lucu. Kenapa? Karena Amerika Serikat dan Iran ini bukan pihak yang tadi mengakui UNCLOS gitu, ini masalah. Atau misalnya multilateralisme juga terhadap isu nuklir misalnya ya. Sebetulnya sudah bagus apa yang dikerjakan di era Obama tahun 2013 dan tahun 2015 ya, tentang program nuklir Iran yang membatasi mereka sampai level tertentu.
sehingga pengayaan uraniumnya itu tidak mengarah pada pengembangan senjata nuklir gitu. Nah, tapi karena produk multilateralisme itu dimentahkan oleh Donald Trump sejak periode pertama dia yang lalu, ya akhirnya kita terbawa lagi dalam situasi yang merepotkan ini. Tapi kan ada desakan internasional yang akhirnya menjadi sorotan, membawa Amerika untuk bersedia kembali duduk di meja perundingan di Islamabad bersama dengan Iran. Walaupun kita tahu isu Selat Hormuz, kemudian isu nuklir ini menjadi hambatan yang sangat sulit dipecahkan dalam dialog ini. Seberapa besar pengaruh dunia internasional untuk mereka berdua, terutama kepada Amerika Serikat, untuk lebih lunak melihat permasalahan yang ada saat ini? Justru tentang putaran kedua ini kan yang kita dengar bahwa dari pihak Amerika Serikat ya, diumumkan 2 hari lalu gitu ya. Sementara kemarin saya bertemu dengan diplomat Iran di Jakarta, dia mengatakan bahwa mereka belum memberikan respon apapun ya, belum memberikan respon, bukan bersedia ya apapun karena belum ada responnya. Iya, karena kan khawatirnya di putaran kedua ini juga tidak ada perubahan signifikan dari masing-masing pihak gitu. Jadi kan kita masih menunggu Pakistan bersiap-siap, Amerika Serikat bersiap-siap, tetapi Iran belum memberikan belum ada jawaban, belum ada respon. Katakanlah Iran merespon dan bersedia menyambut untuk duduk bareng lagi di Islamabad. Nah, saya ingin tahu kalau pandangan Anda peran diplomatik Pakistannya. Ini kan kesempatan yang bagus untuk Pakistan tentunya, karena disorot dunia juga, dalam meyakinkan kedua pihak agar udahlah, nggak usah pakai kekuatan militer lagi, selesaikan dengan cara seperti ini. Gimana ini? Mungkin gini ya, kalau terkait dengan Pakistan, hubungan Amerika Serikat dan Pakistan itu bagus, tetapi kalau menurut beberapa diplomat Pakistan yang saya pernah ajak bicara, mereka menyebutnya itu up and down gitu. Ya, jadi ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Nah, sekarang ini kita lihat sebetulnya Pakistan ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi Amerika Serikat ya, karena Pakistan sekarang secara ekonomi itu justru lebih dekat dengan Cina gitu ya. Ada China-Pakistan Economic Corridor yang itu ditarik dari Aksai Chin di Kashmir bagian Cina turun ke perairan pelabuhan Gwadar di Laut Arab gitu ya. Jadi sebetulnya bagi Amerika Serikat mereka juga punya hitungan-hitungan tersendiri terhadap dalam tanda petik loyalitas Pakistan. Nah, Pakistan dan Iran ini kan dianggap friendly dengan China. Jadi kalau saya selalu melihat gini ya Mas ya, saya selalu melihat bahwa sebetulnya ini adalah pertarungan superpower yang lebih besar ya. Tentu sajalah kita sebut 3 itu ya, Rusia, China dan Amerika Serikat. Adapun Iran ini mereka sebetulnya latar belakang ya. Maksud saya teater di belakang gitu ya, teater di belakang bukan teater utamanya. Jadi kan bagi Amerika Serikat sekarang ini apapun yang mereka lakukan sejak dari Venezuela kemarin, kemudian ancaman untuk menduduki Greenland ya, termasuk juga kemudian invasi ini kan bagian dari menjaga jarak Cina dari tempat-tempat yang menurut Amerika Serikat strategis untuk mereka pertahankan. Ya, kalau saya jadi Pakistan mungkin bingung juga ya, satu sisi dekat dengan Iran dan satu sisi juga ada tuntutan dari Amerika Serikat ya hal ini. Yang paling baik saya kira kalau misalnya Iran menggunakan misalnya Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015 ya. Jadi itu yang mereka bawa lagi ke meja perundingan. Artinya Donald Trump membatalkan pembatalannya gitu ya kan, sehingga akhirnya melanjutkan itu kembali. Saya pikir kalau misalnya Donald Trump menerima itu, maka sikap Iran sedikit melunak begitu ya. Karena kan sebetulnya di Joint Comprehensive Plan of Action ini ada jaminan ya kalau misalnya Amerika Serikat khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Yang pertama, senjata nuklir itu difatwakan oleh almarhum Ali Khamenei sebagai sesuatu yang haram, ya kan, karena sifatnya yang tidak diskriminatif dalam perang gitu, karena dia menghancurkan apapun gitu. Sebetulnya itu dari sisi Iran sudah ada rambu-rambu itu. Nah yang kedua, dari sisi Joint Comprehensive Plan of Action 2015 itu, kontrol internasional kan lebih kuat ya. Badan-badan atom ya, kemudian Yunmovic juga terlibat, kemudian negara-negara yang disebut sebagai negara nuklir plus Jerman dan Uni Eropa, mereka juga akan
menjadi Ya. pihak yang mengontrol pengembangan Baik. atau pengayaan uranium Iran, sehingga itu tidak digunakan untuk persenjataan, melainkan hanya berhenti untuk energi dan tujuan-tujuan damai Ya. yang lain seperti kesehatan gitu. Artinya pertanyaan saya balik berarti. Faktor Ya. kunci apa yang bisa membuat Iran lunak dengan sikap seperti itu? Atau tuntutan seperti itu? Kalau menurut Ada saya setelah bisa, ya kalau ya tadi itu kalau menurut saya ya misalnya JCPOA itu 2015 ya, bukan 2013. Kalau 2013 kan dia masih joint plan ya, bukan comprehensive plan. Tapi Ya. kalau joint comprehensive plan itu kemudian di-on-kan kembali, diaktifkan kembali, saya kira Iran merasa sebagian dari tuntutannya sudah dipenuhi dan dia lebih lunak untuk isu Hormuz gitu ya. Hormuz ya. Dan sehingga harapan kita Ya. kemudian Iran mau meratifikasi meratifikasi UNCLOS ya kan. Dan kemudian Amerika Serikat juga harus melakukan hal yang sama, yaitu meratifikasi UNCLOS. Sehingga ada jaminan multilateralisme. Kalau nggak begini susah ya kan. Kalau nggak begini susah. Hukum rimba kalau begini. Ya, singkat saja di akhir ini Pak Teguh. Siap. Kalau ini Pakistan memberi respon, akhirnya pertemuan kedua berlangsung. Prediksi Anda bagaimana? Kalau tadi kan skema tidak melibatkan di Islamabad ya, ada konferensi ini ataupun apa. Sekarang prediksi Anda gimana ini? Prediksi saya, kalaupun tidak tercapai kesepakatan, tetapi ceasefire-nya ini akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama gitu. Dan itu mungkin sekali. Ya kita lihat aja misalnya Perang Korea. Perang Korea itu kan belum berakhir ya, karena baru sampai jeda gitu ya, dan bisa berlangsung panjang gitu. Jadi saya kira itu. Jadi mau saya begini, saya bayangkan tidak akan terjadi perang terbuka yang melebar yang kemudian memaksa negara-negara lain untuk terlibat gitu. Karena kalau saya perhatikan tadi malam, negara-negara itu sebetulnya juga punya sikap yang sama, yaitu mendesak penghormatan pada prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional. Baik. Pak Teguh Santosa, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Pak, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih Mas Rudi, selamat pagi. Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa, melengkapi perbincangan kami prospek perundingan Amerika-Iran yang rencananya akan dilangsungkan yang kedua kalinya.